Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua, teman-teman semua, kembali lagi di channel Masjid Al Istiqomah Tembaga Indramayu. Kali ini kita akan berbincang dengan narasumber kita yang beliau juga seorang RW di RW 01 Kelurahan Lemah Abang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Adapun tujuan kita berdialog pada malam kali ini adalah untuk menggali sejarah berdirinya Masjid Al Istiqomah Tembaga. Untuk selanjutnya dipersilakan untuk menyimak acara selanjutnya. Monggo. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Uto Budiman, panggilan sehari-hari atau akrabnya panggilan Pak Budi. Jabatan saya selaku Ketua RW 01 Kelurahan Lemah Abang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Nah, tadi Pak Lebe ingin mengetahui sejarah berdirinya Masjid Al Istiqomah Tembaga, Kelurahan Lemah Abang, Kecamatan Kabupaten Indramayu. Jadi awalnya sebelum status Masjid Al Istiqomah, awalnya namanya bukan masjid, musola. Musola didirikan tahun 1985. Nah, pendirinya adalah Pak Lebe Bakri. Nah, kebetulan putranya juga Pak Adi, yang saksi hidup, masih ada yang menyaksikan beliau waktu itu masih kecil, dan tahun 85 boleh didirikannya musola Al Istiqomah. Dari nama itu dari awal sampai akhir sekarang ini belum berubah, tetap Al Istiqomah. Jadi dulu sebelum Tembaga ramai seperti sekarang, dulu ini pesawahan, tanah bengkok desa yang dimohon oleh warga untuk dijadikan pemukiman. Nah, seiring dengan sejalannya air, seiring dengan waktu, penduduk juga bertambah. Akhirnya para tokoh-tokoh masyarakat bermusyawarah, berembuk untuk mendirikan musola atau kata orang Tembaga tajuk gitu ya, atau langgar gitu. Nah, tadi saya katakan bahwa musola Al Istiqomah itu berdiri bulan Oktober tahun 1985. Gagasan awal itu diprakasai oleh Pak Lebe Bakri. Ini putranya Pak Adi atau lagi disebut Pelet. Nah, seiring berjalannya waktu, jamaah bertambah. Awalnya musola sederhana dengan konstruksi pagar bambu gitu. 2 tahun kemudian menjadi musola setengah tembok dengan bawahnya dipelur. Kemudian banyak penduduk pendatang baru yang bermukim di Tembaga. Jadi banyak jemaahnya. Akhirnya berdirilah musola ya tembok penuh. Sampai dengan tahun 2000, status musola itu menjadi Masjid Al Istiqomah. Itu tempatnya juga masih tetap seperti semula, jadi di depan, di pinggir jalan. Dan waktu itu ukurannya sangat sempit sekali, dengan kapasitas jamaah diperkirakan hanya 50 orang jamaah setiap hari Jumat. Kemudian berembuk lagi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dikumpulkan, orang-orang yang senang berjamaah di masjid. Akhirnya timbul gagasan dari Pak Haji Abah Tasrif almarhum untuk mendirikan masjid yang representatif, yang memadai
Nah, Pak Abad Hatip punya gagasan untuk adanya pelebaran masjid. Nah, alhamdulillah tahun 2000 Pak Abad Hatip, Haji Abad Hatip dapat mengumpulkan dana dari para donatur untuk membeli tanah di belakang. Ada 3 kapling. Nah, pada tahun 2005 ada pemugaran Masjid Al-Istiqomah. Cuma dirasa-rasakan masih belum memadai. Kapasitas yang tadinya 50 orang jamaah meningkat menjadi 100. Seiring dengan berjalannya waktu, jamaah ini makin hari bertambah terus. Nah, timbul pada awal 2018 mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat, dihadiri oleh Pak Lurah, juga dihadiri oleh Pak Lebih Badudin, saya juga ikut hadir, mengumpulkan 40 orang, bermusyawarah kembali, ingin mendirikan masjid yang betul-betul memadai, yang diperkirakan kapasitas sekitar 400 orang jamaah hadir Jumatan 400 orang. Nah, alhamdulillah dengan bermodalkan 50 juta DKM, akhirnya dalam kurun waktu 3 tahun terwujudlah Masjid Al-Istiqomah seperti sekarang ini. Nah, sampai dengan hari ini saya hitung itu serapan dana untuk pembangunan Masjid Al-Istiqomah sekitar 2,07 miliar. Alhamdulillah dalam kurun waktu hanya 3 tahun. Nah, pada kesempatan ini saya selaku wakil itu ditunjuk sebagai ketua pembangunan, ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan donasi yang berbentuk uang atau berbentuk barang, khususnya masyarakat sekitar Lembah Abang dan umumnya masyarakat Indramayu. Nah, ini saya belum pernah merasakan atau mendengar ada donatur dari luar. Justru kami menghimbau barangkali ada masyarakat yang sebagai TKW mendengar siaran ini, barangkali bisa menyisipkan sebagian rezekinya demi pembangunan Masjid Al-Istiqomah. Sebetulnya perencanaan awal masjid ini akan dibangun tingkat 2. Cuma berdasarkan hasil keputusan masyarakat bermusyawarah, biarkanlah dulu, kita nikmati 5 tahun, dan nanti tahun ke-6 kita mulai lagi, kita menghendaki Masjid Al-Istiqomah ini ditingkatkan menjadi lantai 2. Nah, alhamdulillah lokasi Masjid Al-Istiqomah ini cukup strategis karena di pinggir jalan, lalu lalang, di sebelah utaranya juga makin hari bertambah lokasi-lokasi BTN yang baru. Itu kemungkinan kedepannya, saya yakin 5 tahun ke depan ini Masjid Al-Istiqomah ini kapasitasnya bertambah, yang tadinya 400 mungkin 700. Justru para pengurus Masjid Al-Istiqomah ini yang dimotori oleh Ketua DKM Pak Badudin atau Pak Lebih ingin meningkatkan status Masjid Al-Istiqomah ini. Nah, ada juga yang menghendaki bahwa yang namanya masjid itu harus mempunyai badan hukum. Nah, kami berembuk, insya Allah kedepannya Masjid Al-Istiqomah sudah berbentuk yayasan. Itu yang sedang kita gagas. Kami minta doa restu dari masyarakat lembaga, masyarakat Lembah Abang, masyarakat Indramayu sekitarnya, itu dapat mewujudkan apa yang menjadi impian, apa yang menjadi gagasan para pengurus DKM Al-Istiqomah. Nah, alhamdulillah
pengurus DKM Al-Istiqomah ini selalu bersinergis dengan pengurus RW yang ada. Kita selalu bermusyawarah, berunding. Di situ alhamdulillah setiap gagasan ini ya hampir semuanya terwujud. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mengakhiri, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Budi, Bapak Insinyur Uco Budiman selaku pelindung dari Masjid Al-Istiqomah Tembaga ini. Apa yang dipaparkan semoga berkenan di hati, pasti berkenan di hati, dan kiranya apa yang ada pada perbincangan pada malam kali ini pasti membawa hasil yang sebaik-baiknya untuk musola Amin. atau untuk Masjid Tembaga Indramayu. Kiranya itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebih kami haturkan maaf yang sedalam-dalamnya. Diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.